Gua stop record ya. Oke, udah nih. Oke. Hasan. Ya itu kak. Itu nam ya Kenapa? tampilannya begitu Feb. Iya. Oh Dari ngepres sih. di Setsio. Bentar. Ayo. Udah kan? Udah. Udah. Ayo buka San. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Di sini wabarakatuh. kami mendiskusikan mata kuliah logika informatika. Sebelumnya kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Hasan Maulana. Nama saya Prasetyo Wicaksana Aji. Lalu teman kami Nama saya Pebi Pramunggi. adapun materi dari presentasi ini adalah kalkulus posisi 2. Oke, untuk lebih lanjutnya langsung ke materi. 1. Negasi atau lingkaran. Jika P adalah Semarang ibu kota Jawa Tengah, maka lingkaran atau negasi dari pernyataan P tersebut adalah min P, yaitu Semarang, bukan ibu kota Jawa Tengah. Atau tidak benar bahwa Semarang ibu kota Jawa Tengah. Jika P di atas bernilai benar, true, maka lingkaran P dalam kurung min P adalah bernilai salah. Dan begitu juga sebaliknya. Contoh, P sama dengan komputer digital elektronik pertama dirakit pada abad ke-20. Min P sama dengan komputer digital elektronik tidak dirakit pada abad ke-20. Untuk tabel kebenarannya ada di slide. Dan contoh lainnya adalah P sama dengan Jakarta ibu kota Indonesia. Min P sama dengan Indonesia. Selanjutnya ada yang kedua adalah konjungsi. Konjungsi adalah suatu pernyataan majemuk yang menggunakan penghubung dan atau n dengan notasi a. Pada konjungsi P dan Q akan bernilai benar jika P maupun Q bernilai benar. Jika salah satunya atau keduanya bernilai salah satu, maka P dan Q bernilai salah. Contoh, P adalah Fahmi makan nasi, Q adalah Fahmi minum kopi. Maka P dan Q Fahmi makan nasi dan minum kopi. Untuk tabel kebenarannya adalah di slide tersebut. Selanjutnya yang ketiga adalah disjungsi. Disjungsi adalah pernyataan majemuk yang menggunakan penghubung atau garis miring or dengan notasi P. Kalimat disjungsi dapat mempunyai dua arti, yaitu yang pertama adalah inklusif or atau V, yaitu jika P benar atau Q benar, atau keduanya benar. Contoh, P sama dengan Blaise Pascal menemukan mesin, Q sama dengan Taufik Hidayat pandai bermain bulu tangkis. I sama dengan Blaise Pascal menemukan mesin itu, atau Taufik Hidayat pandai bermain bulu tangkis. Untuk tabel kebenarannya ada di slide tersebut. Selanjutnya adalah contoh lain.
P, yaitu Tommy ingin membeli sepatu. Q, yaitu Tommy ingin membeli baju. P, Vicky sama dengan Tommy ingin membeli sepatu atau baju. Contoh lainnya adalah P, yaitu tenaga IT yang dibutuhkan menguasai bahasa C++, dan Q, yaitu tenaga IT yang dibutuhkan menguasai bahasa Java. Vicky C++ atau Java. Contoh lainnya, yaitu 7 adalah bilangan Vicky, yaitu 7 adalah bilangan prima atau ganjil. Benar bahwa 7 bisa dikatakan bilangan prima sekaligus bilangan ganjil. Contoh yang kedua, yaitu exclusive OR, yaitu jika P benar atau Q benar, tetapi tidak keduanya. Contoh, P sama dengan di Bandung. Untuk selanjutnya, P plus Q sama dengan saya lahir di Jakarta atau di Bandung, tapi tidak keduanya. Untuk tabel kebenarannya adalah P yaitu B, B, S, S, dan untuk Q-nya B, S, B, B, P plus Q-nya yaitu S, B, B, S. Perhatikan bahwa P plus Q berarti P benar atau Q benar, tapi tidak kedua-duanya benar. Contoh lain, P yaitu saya akan melihat pertandingan bola di TV. Dan untuk Q-nya yaitu saya akan melihat pertandingan bola di lapangan. Dan untuk P lapangan, hanya salah satu dari dua kalimat penyusunnya yang boleh bernilai benar, yaitu jika saya akan melihat pertandingan sepak bola di TV saja atau di lapangan saja, tapi keduanya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Feby Pramugi. Pep, suaranya Pep. Halo. Oh iya, sorry. Nanti diedit ya, yuk. Nanti gue kasih. Yuk. Ntar dikasih gue kirim. Oke, terima kasih Hasan. 4 implikasi. Misal ada dua pertanyaan P dan Q untuk menunjukkan atau membuktikan bahwa jika P bernilai benar akan menjadikan Q bernilai benar juga. Diletakkan pada kata jika sebelum pertanyaan pertama, lalu diletakkan kata maka sebelum pertanyaan kedua, sehingga didapatkan suatu pertanyaan majmuk yang disebut dengan implikasi atau pernyataan bersyarat, kondisional, hipotetikal dengan intonasi. Intonasi P, Q dapat dibaca jika P maka Q, jika P, Q, P mengakibatkan Q, Q jika P, P hanya jika Q. P syarat cukup untuk Q, Q syarat perlu untuk P. Contoh, P bunga mawar berwarna merah, Q manusia memiliki rambut. P dan Q, jika bunga mawar berwarna merah, maka manusia memiliki rambut. Tabel kebenarannya itu ya seperti di gambar. Adapun contoh lainnya, P sama dengan nilai ujian Anda atau P sama dengan nilai ujian akhir Anda 80 atau lebih, Q Anda mendapatkan nilai A. P dan Q jika nilai ujian akhir Anda 80 atau lebih, maka Anda mendapatkan nilai A.
Contoh lain, P. Pak Ali adalah seorang haji. Ki. Pak Ali adalah seorang muslim. P dan Ki sama dengan jika Pak Ali adalah seorang haji, maka pastilah dia seorang muslim. Dan kelima, biimplikasi atau bikondosial adalah pernyataan majmuk dari kedua pertanyaan P dan Q yang ditanyakan dengan notasi P Q yang bernilai sama dengan P tutup kurung sama dengan P dan Q P, sehingga dapat dibaca P jika hanya jika, atau P bila B implementasi dua pernyataan hanya akan bernilai benar jika implementasi keduanya kalimat penyusunnya sama-sama bernilai. Contoh, P. Saya pergi ke puncak dan Q. Mobil berada di rumah. P dan Q. Saya pergi ke puncak jika dan hanya jika mobil berada di rumah. Tabel kebenarannya seperti di gambar. Contoh lain, P. Saya menyatakan kebenaran dan Q. Ada emas di pulau ini. P dan Q jika dan hanya jika saya selalu mengatakan kebenaran maka ada emas di pulau ini. Contoh lain, dua garis saling berpotongan adalah tegak lurus. Q. Dua garis saling membentuk sudut 90 derajat. P dan Q. Dua garis saling berpotongan adalah tegak lurus jika dan hanya jika dua garis saling membentuk sudut 90 derajat. Tabel kebenarannya seperti di gambar. Untuk selanjutnya, saya persilahkan kepada teman saya Tio untuk membacakan. Oke Mas Baby, saya yang lanjutin apa yang dibaca materinya. Untuk menghindari perbedaan konotasi dan keganjilan arti dalam menerjemahkan simbol-simbol jika, maka dalam matematika tidak disyaratkan adanya hubungan antara dua kalimat penyusunnya. Sementara suatu kalimat berimplikasi semata-mata hanya tergantung pada nilai kebenaran kalimat penyusunnya. Karena itu, digunakan tabel kebenaran penghubung jika P dan Q adalah kalimat-kalimat di mana P sama dengan true dan S sama dengan false atau salah, maka N variabel P dan Q dalam kurung PQ kurung, maka tabel kebenaran memuat dua pangkat N atau baris. 4. Ingkaran negasi atau suatu pernyataan. Ingkaran negasi suatu pernyataan yang dikelompokkan menjadi berbagai bentuk, diantaranya negasi suatu konjungsi. Contohnya, Fahmi makan nasi dan minum kopi. Suatu konjungsi akan bernilai benar jika kedua kalimat penyusunnya yaitu P dan Q bernilai benar. Sedangkan negasi adalah pernyataan yang bernilai salah jika pernyataan awalnya bernilai benar. Dan jika pernyataan awalnya bernilai salah. Oleh karena itu, negasi dari Fahmi makan nasi dan minum kopi adalah suatu pernyataan majemuk lain yang salah. Suatu komponennya merupakan negasi dari komponen. Next slide. Pernyataan awalnya jika negasinya adalah Fahmi tidak makan nasi atau tidak minum kopi, di sini berlaku hukumnya De Morgan atau P Q ekuivalen dengan P sama dengan Q. Negasi atau disjungsi. Fahmi makan nasi atau minum kopi. Suatu disjungsi akan bernilai salah jika hanya kedua komponen penyusunnya bernilai salah. Selain itu benar. Oleh karena itu negasi dari kalimat di atas adalah tidak benar bahwa Fahmi makan nasi atau minum kopi. Atau dapat juga dikatakan Fahmi tidak makan nasi dan tidak minum kopi. Di sini berlaku hukum De Morgan. Negasi suatu implikasi. Jika hari ini hujan, maka Andi membawa payung. Untuk memperoleh negasi dari pernyataan di atas, kita dapat mengubah bentuknya ke dalam bentuk disjungsi, kemudian dinegasikan yaitu P ke Q, maka negasinya PQ min P atau Q sama dengan P min Q. Next slide.
negasi atau biimplikasi. Biimplikasi atau bikondisional adalah pernyataan majemuk dari kedua pernyataan P dan Q. Dapat dinotasikan dengan P sama dengan Q, P menuju Q, dan Q menuju P. Seperti ini tampilan materinya yang ada di rumus. Dan ini seperti ini bentuk latihannya. Seperti proposisi sebagai berikut: pemuda itu tinggi, pemuda itu tampan, dinyatakan dalam suatu simbolik. Pemuda itu tinggi dan tampan, dan B, pemuda itu tinggi dan tidak tampan. C, pemuda itu tidak tinggi maupun tampan. Tidak benar, Mbak. Yang D, tidak benar bahwa pemuda itu pendek dan tidak tampan. Yang E, pemuda itu tinggi atau pendek dan tampan. F, tidak benar bahwa pemuda itu pendek maupun tampan. Yang kedua, ubahlah proposisi berikut ke dalam bentuk proposisi. Jika P, maka Q. Yang A, es mencair di kutub mengakibatkan permukaan air laut naik. Yang B, orang itu mau berangkat jika ia diberi ongkos jalan. Yang C, Ahmad bisa mengambil mata kuliah teori bahasa formal hanya jika ia sudah lulus di mata kuliah matematika diskrit. Yang D, syarat cukup agar pom bensin meledak adalah percikan api dari rokok. Yang E, syarat perlu bagi Indonesia agar ikut Piala Dunia adalah dengan mengontrak pemain asing kenamaan. Yang F, banjir bandang terjadi bila mana hutan ditebangi. Oke, Hasan. Hasan. Gua aja yang tutup kali. Yuk. Yaudah. Ayo. Terima kasih. Demikian materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih lah, Mas. Udah. Gimana? Dah. Ntar gue coba dulu ya. Iya. Oke. Break. Foto gue mau habis. Iya.